beberapa tempat yang dibolehin di video, kayak di ruangan 4. Selebihnya itu nggak boleh di video, guys. Nah, tapi gak apa-apa guys, karena meskipun penjelasannya nggak bisa di video, kita bakal ngewawancara salah satu anggota TNI yang ngurus di museum ini. Betul. Jadi tunggu keseruan kita. Dadah! Dadah. Kita kenalan diri dulu ya, nama Oh iya. Aswa. Aku Irma. Aku Ayu, dari kelas 12A. 12A. Dadah Pak Aldion. Dadah Pak Aldian. Dadah. Kenalin, aku Haila Alvina dari SMA Bandung. Ada teman aku juga, aku sama Adriana Siwa yang lagi ngerekam. Kenalan dulu nama bapak siapa? Oke, nama saya jelas di sini. Nama saya Bobi Fajar Sidik. Pangkat saya Sersan Mayor. Saya bertugas kebetulan di Bintal Jarah Dam, jadi pembinaan mental dan kesejarahan Kodam. Jadi kita tuh kebetulan lagi bikin video sejarah. Nah, di sejarah tuh kita tuh kayak belajar tentang DIY, tentang APRA, tentang PKI Madiun dari WS dan lain-lainnya. Nah, tadi juga udah lihat-lihat sih tentang APRA sama DIY yang kayak gitu juga ada kan ya Pak ya. Kalau misalnya di belajar nih, kan awalnya APRA itu sebenarnya tuh ketuanya kan Panjang Westerding ya, yang mengembangkan ada Ya, pintar ya. Ya pemimpinnya. Tapi ada yang bilang juga itu karena Sultan Hamid itu kalau nggak salah, itu tuh benar sih. Nah, jadi ternyata kan Sultan Hamid ini masih berhubungan baik dengan keadaan, dan juga ketika itu apa ini ingin membantu juga untuk bagaimana negara masuk dan masuk ke negara itu. Ketika itu Kapten Raymond Berlastri ini membawa kurang lebih 800 orang pasukan tanks tentara ini. Jadi tentaranya itu dibawa dari Cimahi, jalan kaki menuju titik sasarannya yaitu di sini. Di sini itu dulu markas tentara Siliwangi pertama di Bandung. Di sini markas pertama tentara Siliwangi di Bandung di sini. Karena dulu pertama kali dibentuk menjadi tentara dengan nama Divisi Siliwangi, mempunyai markas itu bukan di Bandung, tapi di Tasikmalaya di Jalan Sutisna Sanjaya. Nah, setelah terjadi peristiwa Lemas ketika karena ada perjanjian dan pasukan Siliwangi harus ke kota Yogyakarta. Dan setelah itu sana juga diperintahkan untuk mengakhiri pemberontakan komunis Madiun, ya, partai komunis itu ada komunis Madiun yang dipimpin oleh Musso. Dan setelah itu ketika kembali ke ibu kota Yogyakarta, ternyata perjanjian Renville itu dibatalkan secara sepihak oleh orang Belanda, maka diperintahkan oleh Panglima Siliwangi diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk kembali ke Jawa Barat dengan cara yaitu ketika Panglima Siliwangi Kolonel Sadikin sampai di Bandung, maka bangunan inilah yang dijadikan menjadi markas pertama Siliwangi dengan nama Staf Kuartir dan Teritorium Tentara Divisi Siliwangi. Sampai akhirnya tanggal 23 Januari 1950 pasukan APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Berlastri lomas dari jalan kaki ya, lomas dari Cimahi menuju ke titik sasaran di sini. Nah, ini markas tentara Siliwangi di sini. Ketika itu ada MOU dengan orang Belanda. Siapapun yang masuk ke kota Bandung dilarang membawa senjata. Bahkan tentara polisi tidak membawa senjata. Tentara Siliwangi juga senjatanya digunakan di sini. Ketika itu datanglah pasukan APRA dengan pimpinannya Kapten Raymond Berlastri ini. Setiap melihat orang yang menggunakan pakaian seragam tentara langsung ditembak. Dan sampai dengan akhirnya menduduki markas tentara Siliwangi di sini, yang akhirnya menyebabkan 61 orang gugur di sini. Jadi di tempat ini itu tercecer gugur 61 orang di sini. Dengan pangkat tertinggi yang dibunuh di sini yaitu pangkatnya mayor. Namanya Mayor Adolf Gustav Lembong. Maka ketika itu jumlah keseluruhan yang dibunuh oleh tentara APRA ini yaitu 79 orang. Itu belum termasuk masyarakat yang ditembak karena menggunakan kayak topi tentara, sepatu tentara, seperti itu temannya tentara. Nah, sampai akhirnya ketika itu sebetulnya Mayor Adolf Lembong ini bukan tentara sipil. Ketika itu sedang menginap di hotel Teheran bersama anaknya dan juga supir dan ajudannya. Ketika itu Mayor Adolf Lembong berkunjung ke markas Siliwangi di sini. Nah, ketika itu anaknya sama supirnya itu disuruh menunggu di hotel. Maka ajudannya yaitu Letda Leo Kaitola bersama Mayor Adolf Lembong ini menggunakan kendaraan masuk ke markas Siliwangi di sini. Ketika masuk diberhentikan, setelah itu langsung disuruh turun. Ternyata setelah turun ditembak satu kali dari samping, Mayor Adolf Lembongnya jatuh, setelah itu langsung dikerumuni. Setelah dikerumuni ternyata banyak yang kenal. Si orang-orang APRA ini ataupun ex tentara Kenil ini, mereka banyak yang kenal. Ini Sersan Kenil, dihafal karena ternyata kan Mayor Lembong ini yang lebih dikenal dengan Mayor Lembong ini ternyata punya ya ada prestasi-prestasi ketika masih dinasnya di Kenil ataupun tentara Belanda. Kenil itu kepanjangan dari Koninklijke Nederland Divisie ataupun ya tentaranya kalau secara kasar orang pribumi yang direkrut menjadi tentara oleh orang Belanda. Ketika itu bahkan Mayor Lembong ini pernah ditugaskan ke Filipina. Ketika di sini ya ditembak satu kali, setelah langsung dikerumuni. Setelah dikerumuni kan banyak yang kenal. Setelah itu yang membawa pedang langsung cabut pedang. Dan setelah itu disuruh sampai mati.
termasuk juga supirnya ataupun ajudannya yaitu Galileo Galileo dibunuh juga di sini. Tempat dibunuh ini ketika masuk ke dalam museum ada lihat patung lagi tutup. Jelas itu bukan saya. Jelas itu ada tempat terakhirnya Mayor Adolf Lembong dan Galileo Galileo dibunuh di situ. Terus maka pasukan Siliwangi dari arah Bandung Utara dan Bandung Timur akhirnya menghancurkan pasukan apa ini di Cianjur. Aku mau nanya juga, kalau misalnya kan salah satu yang dijelaskan pemberontakan itu kan dulu tuh tentaranya tuh melebur sama Apris ya, kalau salah. Terus udah kayak gitu karena apa ya, sama ketika ada disintegrasi dan yang lainnya. Kalau misalnya tadi Mayor Lembong itu kan punya prestasi di Emil. Nah terus sekarang tuh dia tuh jadi bisa dibilang pangkat di tentaranya itu bagus gitu ya. Kayak itu apa ada hal lainnya yang apa ya, jadi kayak ada terdiskriminasi gitu atau memang karena bagus aja gitu? Ya, kalau secara detail dari pangkatan itu kan dari apa dari punya dari anaknya ya, Lembong ini kan dikatakan di sana jadi pangkat yang misalkan ilmunya seperti ini pangkat semangat jadi tadi tentara apa jadi kemungkinan besar dulu sersan juga tidak hanya sersan baru jadi sersan juga mungkin sudah ilmuannya juga sudah ilmuwan tentang tentara juga mungkin dia mumpuni akhirnya diberikan pangkat karena tidak secara detail kita tidak tahu kenapa jadi apakah Mayor Adolf Lembong ini diberikan pangkat dan dua dulu baru dia naik atau misalkan memang karena dia seorang tentara yang mumpuni di bidang ketentaranya dia diberikan pangkat. Sama ini Bapak untuk Kapten Pramono Mas ini kan kabur ya, gara-gara apa tentara Islam Indonesia itu ternyata pas mau menyerang ke mana nggak tapi kalau masalah nggak datang dan kabur dengan alasan itu. Itu tuh pas kabur gitu tuh ada kayak pencarian terus ketangkap lagi atau udah sampai kabur aja? Nah jadi ketika pasukan apa yang dihancurkan di Cianjur ternyata pentingannya itu Kapten Pramono ini itu sudah dikabur. Karena di dalam sejarah ada yang bilang dibantu juga dengan pasukan Pohantu itu adalah pasukan yang dibuat oleh orang Belanda atau isinya orang Cina sih. Terbangkanlah Kapten Raymond Pierre Wesley ini ke Singapura. Ketika itu setelah di Singapura tertangkap karena imigrasi Belanda yang kurung selama 2 bulan. Setelah itu dikembalikan ke Belanda. Di Belanda itu Kapten Wesley ini dapat hukuman lain atau? Menurut buku yang saya baca, sebagian besar ada yang menangkap pahlawan, sebagian juga ada yang menangkap pahlawan karena tidak mengikuti perintah yang diberikan. Kalau terakhirnya menurut buku saya lupa lagi nama bukunya, itu ternyata Mayor kalau Kapten Raymond Pierre ini meninggalnya itu karena serangan jantung di toko buku jadi orang punya otak. Aku juga terima kasih sebelum menjadikan Makassar itu memang Belanda ya. Tapi setelah itu baru di jadi ketika bangunan ini kan dibangun tahun 1926 selesai dijadikan rumah dinas perwira Belanda. Jadi rumah bukan orang Belanda biasa tapi rumah dinas perwira Belanda karena ketika itu orang-orang Belanda itu mereka mempunyai rumah hampir rata-rata di Bandung Utara. Kan banyak muslim orang-orang. Biasanya orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa ini menempati di Bandung Utara. Jadi orang-orang Bandung sendiri tahunya ya bule ya Belanda. Padahal mereka nggak tahu itu ada orang Inggris di sana, ada orang Italia di sana, ada orang Prancis di sana. Jadi disamakan aja si Belanda. Padahal bukan orang Belanda saja yang tinggal di Bandung. Dan ketika itu pasukan Siliwangi datang ke rumah ini tuh dalam keadaan kosong. Menarik ya. Jadi sudah kosong dan diambil alih. Jadi pendukung dari Makassar Siliwangi. Tahun 49. Bapak cukup Bapak. Terima kasih banyak Bapak.